Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Kira-kira saya minta waktu 10 menitan ya, karena dari awal Ramadan belum ada kata-kata supaya terawih kita semangat, puasa kita semangat. Saya minta waktunya ya kira-kira 10 menit lah paling lama. Para bapak saudara yang saya hormati dan saya muliakan, Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu kalau secara pengertian para ulama itu adalah al-imsak anil akli wa syurbi atau al-imsak an kulli muftir min tulu al-fajri ila ghurubi syams. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Jadi menahan daripada perkara-perkara yang batalin puasa, makan, minum, ya, jima, kemudian muntah dengan sengaja dari azan subuh sampai terbenamnya matahari. Itu puasa. Yang mana para bapak saudara, puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi puasa bukan kekhususan daripada umatnya Nabi. Jadi umat-umat dulu juga puasa, tapi caranya beda sama kita. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa para bapak ibu adalah dalam rangka engkau menjadi orang-orang yang takwa. Apa itu takwa? Kenapa puasa ini berat kan, luar biasa. Kita yang biasanya makan, minum, segalanya boleh, kok dilarang. Berat sekali buat kita, apalagi yang kerja. Tujuannya takwa. Takwa itu apa? Kalau khatib Jumat sering ngomong, wahai para bapak, saudara sekalian, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Kita ambil pengertian yang gampang. Imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jadi takwa itu adalah saudara sekalian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Jadi kalau misalnya orang melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan perkara yang dilarang Allah, itu takwa. Sekarang coba ibadah yang luar biasa ini supaya kita takwa, masa begitu doang? Dikarenakan para bapak saudara sekarang, takwa itu adalah ukuran kita di sisi Tuhan. Allah menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, aku jadikan kau adalah daripada laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan aku Tuhanmu telah menjadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, la'allakum tattaqun. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang takwa. Jadi ukuran kita di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Ukuran kita di sisi Tuhan bukan karena pangkatnya. Ukuran kita di sisi Tuhan bukan karena uangnya, karena hartanya, tetapi takwanya. Gitu. Nah sekarang puasa yang berat ini tujuan dalam untuk kita takwa, yang memang itu adalah ukuran kita di sisi Tuhan. Para bapak saudara yang saya hormati dan saya muliakan, saya sebutin fadilah puasa ya. Ada pernyataan ulama yang luar biasa. Kalau seandainya engkau kepengen termotivasi untuk melakukan suatu perintah, baik wajib ataupun sunnah, kata para ulama, ketahuilah janji-janji positif yang Allah janjikan di perintah tersebut. Contohnya kalau misalnya kalau misalnya lima waktu perintah, bagaimana supaya kita rajin lima waktu, nggak malas? Kita harus tahu perkara-perkara yang janjikan Allah ketika kita rajin lima waktu. Hidup dilapangkan, kemudian diangkat derajatnya, dibuka pintu surga seluas-luasnya, setiap langkah kita
pahala. Jadi kalau misalnya kita tahu fadilahnya, enak kita 5 waktunya. Oh, luar biasa. Dan juga kata para ulama, saudara sekalian, kalau seandainya engkau pengen termotivasi untuk jauh daripada larangan Tuhan, maka ketahui ancaman-ancaman ketika engkau ngelakuin perbuatan itu. Contohnya maaf. Contohnya kalau misalnya kita judi. Perkara apa yang kita dapat supaya kita jauh daripada judi? Malas dari sholat, lupa waktu, lupa kewajiban, hidup hancur, harta jadi najis dan sebagainya. Itu kalau kita tahu jadi takut. Puasa ini suatu perintah. Ini saya sebutin satu aja. Diriwayatkan hadis dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang disepakati kesahihannya. Rasulullah suatu saat bercerita di hadapan para sahabat, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal kebaikan manusia, para bapak saudara sekalian, dilipat gandakan. Al-asharatu ila sab'imi'ati di'af. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan jadi 10 sampai ke 700. Kemudian Rasul menyatakan, qala Allah ila shaum. Kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu adalah punyaku dan aku sendiri yang akan mengganjar, memberikan pahala bagi orang yang puasa. Kata para ulama, puasa itu adalah punyaku, saudara sekalian. Ada yang menyatakan Tuhan itu kan nggak puasa, nggak makan, nggak minum, nggak jima. Sebab kalau Tuhan butuh itu, dia bukan Tuhan. Tuhan itu adalah nggak butuh apapun. Justru segala sesuatu butuh kepada Dia. Ada yang menyatakan itu. Ada yang menyatakan puasa itu punyaku adalah setiap ibadah, para bapak saudara sekalian, pasti setiap ibadah itu Allah Subhanahu wa taala ngasih kemampuan orang lain untuk nilai. Itu orang sholatnya luar biasa ya. Dari mana kau tahu? Luar biasa khusyuknya, kelihatan. Jumlah rakaatnya luar biasa. Luar biasa, dia sangat menghayati ketika sholat, seakan-akan dia berdialog dengan Tuhan. Itu orang sedekahnya luar biasa ya. Dari mana kau tahu? Dari bilangannya, berani sekali dia sedekah itu. Tapi kalau puasa, para bapak saudara sekalian, bagaimana kita bisa nilai orang puasanya baik apa enggak? Puasa itu pahalanya unlimited reward. Pahalanya enggak terbatas, para bapak saudara sekalian. Kata Allah, puasa. Jadi amal yang lain selain puasa itu dilipat ganda jadi 10 sampai 700, kecuali puasa. Unlimited, enggak terbatas. Bisa kita dapat pahala jadi enggak terbatas, atau Allah enggak gaji sama sekali kalau kita puasa. Kenapa? Puasa mau puasa, para bapak saudara sekalian, tapi ngomongin orang mah jalan. Puasa mau puasa tapi bohong mah jalan. Puasa mau puasa tapi niat bini orang mah doyan. Nah itu dia makan enggak, minum enggak batal, tetapi lantaran dia bermaksiat, maka kualitas daripada ibadahnya adalah hancur. Pahalanya terkikis. Ya, jadi puasanya enggak berkualitas. Kata Nabi, kam min sha'im laisa lahu min ta'amihi laisa lahu min syami ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa itu dia enggak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan haus saja. Para bapak saudara sekalian, jadi supaya kita luar biasa ini. Jadi apalagi ntar ada malam qadar. Kata Nabi 10. Jadi bahasa kasarnya gini, kita harus rajin ibadah ya, namanya hidup kita bakal mati, enggak lama itu. Berusaha ibadah sekuat mungkin, ntar istirahat kalau di kuburan. Setiap waktu, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kudu rajin dari awal, apalagi di 10 terakhir. 10 terakhir kudu rajin, apalagi di malam-malam ganjil 21, 23. Ntar malam turun qadar, jadi zikir kita pada malam itu, puasa kita, zakat kita itu sama dengan pahalanya 84 tahun. Kalau umur kita nyampe ke sana kan, karena orang mau bahasa 50-an, 40 udah gula dan sebangsanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.